Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Kembali lagi bersama Miss Desti. Yang seperti biasa kita akan membahas materi IPA. Pada video kali ini Miss akan membahas tentang ekosistem. Nah, jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya untuk menyimak poin-poin penting yang ada di video ini. Oke, selamat menyimak semuanya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang ekosistem. Nah, Miss percaya adik-adik di rumah sudah mengenal apa itu yang namanya ekosistem dan seperti apa. Tapi di sini Miss akan mereview materi ekosistem dengan beberapa pokok pembahasan, dimulai dari definisi, kemudian kita akan mengenal beberapa komponen-komponen penyusun ekosistem, kemudian juga kita akan mengenal beberapa interaksi makhluk hidupnya, kemudian kita juga akan mengenal perbedaan dari rantai, jaring, dan piramida makanan. Nah, dimulai dari definisi, seperti yang kita tahu bahwa suatu makhluk hidup itu akan memerlukan makhluk hidup lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Nah, makhluk hidup di sini akan saling berhubungan atau berinteraksi dalam suatu lingkungan yang disebut dengan ekosistem. Maka dengan kata lain, ekosistem merupakan suatu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Komponen-komponen penyusun ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik di sini merupakan segala benda tak hidup yang mempengaruhi kelangsungan ekosistem. Contohnya apa aja? Contohnya ada tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Kemudian kalau komponen biotiknya berarti komponen yang terdiri dari segala makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan. Contohnya adalah kita sebagai manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian komponen biotik itu dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dimulai dari individu. Individu itu merupakan satu jenis makhluk hidup, itu disebutnya individu. Nah, kemudian kalau misalnya satu individu sejenis ini dikumpulkan dalam suatu ekosistem atau suatu lingkungan, dia akan membentuk suatu yang namanya populasi. Jadi tadi ya, populasi itu merupakan kumpulan individu sejenis dalam suatu ekosistem atau lingkungan. Nah, kemudian kalau dari populasi-populasi ini dikumpulkan lagi menjadi satu kesatuan, maka kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yang sama dan saling bergantung ini disebutnya dengan komunitas. Nah, dari komunitas yang terbentuk, mereka itu akan mengalami interaksi dengan komponen abiotiknya. Interaksi dari komponen makhluk hidup dengan komponen abiotiknya ini akan membentuk suatu yang namanya ekosistem. Jadi tadi urutannya adalah individu, populasi, bentuk komunitas, dan menjadi suatu ekosistem. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua nih, yaitu ada yang namanya ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kalau ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuknya tanpa campur tangan manusia. Nah, sedangkan kalau ekosistem buatan berarti kebalikannya, yaitu ekosistem yang diciptakan atau adanya campur tangan dari manusia. Nah, kira-kira kalian di sini bisa ngebedain nggak mana ekosistem alami dan mana ekosistem buatan? Oke, Miss kasih contoh aja ya. Kalau misalnya sawah nih, sawah itu kan sebenarnya ladangnya itu kan dibentuk, ada campur tangan manusia yang membentuk menjadi petak-petak sawah. Nah, itu kan berarti
dia termasuknya ke dalam ekosistem buatan karena ada campur tangan manusia. Sedangkan kalau misalnya ini contoh lainnya ada gurun kayak gitu, nah itu ada campur tangan manusia nggak kan, berarti dia merupakan suatu ekosistem alami. Nah, kalian pasti udah bisa bedain juga contoh-contoh lainnya sehingga kalian bisa mengelompokkan dia termasuknya ekosistem alami atau ekosistem buatan. Oke, next, sekarang kita masuk ke interaksi makhluk hidup. Seperti yang adik-adik ketahui, kalau setiap makhluk hidup itu kan butuh dengan makhluk hidup lainnya. Nah, dalam memenuhi kehidupannya, mereka akan saling berinteraksi nih antar makhluk hidup, membentuk beberapa interaksi. Yang pertama ada terjadinya simbiosis atau hubungan antar makhluk hidup. Kemudian ada yang namanya predasi, dan yang terakhir ada kompetisi. Nah, simbiosis di sini dibedakan lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini merupakan salah satu hubungan antara makhluk hidup yang dimana salah satu makhluk hidupnya ini diuntungkan sedangkan makhluk hidup lainnya dirugikan. Nah, contohnya digambar di sini nih, ada nyamuk dan kulit manusia yang dihisap darahnya oleh nyamuk, sehingga dia di sini disebutnya sebagai simbiosis parasitisme. Kenapa? Karena manusia dirugikan, darahnya dihisap oleh nyamuk, sedangkan nyamuk mendapatkan keuntungan, dia dapat menghisap darah manusia sehingga dia dapat bertahan hidup, seperti itu. Jadi itu ya contoh dari simbiosis parasitisme. Lanjut ke simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini merupakan suatu hubungan antar makhluk hidup yang keduanya itu saling menguntungkan. Jadi dua-duanya untung. Nah, contohnya apa? Contohnya ada lebah dan bunga di sini. Nah, si bunga ini diuntungkan kan adanya lebah karena dia membantu proses penyerbukan dari si proses reproduksi pada bunga tersebut. Kemudian sedangkan lebahnya sendiri juga mendapat keuntungan, yaitu dia memperoleh makanan berupa madu dari si bunga tersebut. Oke, itu contoh dari simbiosis mutualisme. Sekarang simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu merupakan hubungan yang salah satu makhluk hidupnya diuntungkan sedangkan makhluk hidup lainnya tuh tidak terpengaruh, tidak dirugikan maupun diuntungkan. Nah, contohnya di sini ada tanaman paku yang menempel pada sebuah pohon. Nah, si tumbuhan pakunya ini kan dia mendapat keuntungan ya, bisa tumbuh, sedangkan kalau si pohonnya itu dia tidak terpengaruh, dia tidak dirugikan maupun diuntungkan dengan adanya tumbuhan paku yang menempel pada dirinya tersebut, gitu. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya simbiosis amensalisme. Amensalisme ini berarti suatu hubungan yang salah satu makhluk hidupnya dirugikan sedangkan yang lainnya tuh tidak terpengaruh, tidak dirugikan maupun diuntungkan. Nah, contohnya adalah di sini seperti digambar, yaitu gulma dan padi. Oke, next ke interaksi selanjutnya yaitu interaksi predasi. Interaksi predasi ini merupakan suatu hubungan di mana salah satu makhluk hidupnya memangsa makhluk hidup lainnya. Jadi ada mangsa memangsa, ada si pemangsa dan ada korban pemangsa ya. Misal di sini ada singa sedang memangsa si zebra. Nah, si singa ini memangsa si zebra untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu sebagai makanannya. Nah, sedangkan jadinya zebranya kalau misalnya lama-kelamaan dia kan akan berkurang ya populasinya. Oke, jadi kalau predasi itu tadi ya hubungan mangsa memangsa. Sedangkan interaksi selanjutnya adalah ada interaksi kompetisi. Interaksi kompetisi di sini maksudnya apa? Yaitu
interaksi yang karena adanya persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan sama. Karena memiliki kebutuhan sama, sehingga mereka saling bersaing atau berkompetisi untuk mendapatkan yang mereka butuhkan tersebut, seperti itu. Nah, kita masuk ke rantai jaring dan piramida makanan. Oke, kita akan mengenal apa sih bedanya rantai, jaring, dan piramida makanan. Seperti yang kita tahu, setiap makhluk hidup itu kan perlu makanan ya untuk memenuhi kebutuhan energinya sehingga dapat beraktivitas. Nah, oleh karena itu antar makhluk hidup ini tuh akan terbentuk interaksi. Selain interaksi yang disebutkan tadi, ada juga interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut dengan rantai makanan. Nah, dalam lingkungan beberapa rantai makanan ini juga akan membentuk hubungan makan dan dimakan yang lebih kompleks lagi, yaitu disebutnya ini nih, si jaring-jaring makanan. Itu bentuk kompleksnya dari suatu rantai makanan. Jadi kalau rantai makanan ini masih dalam bentuk sederhananya. Nah, si rantai makanan di sini dia terbagi menjadi beberapa peranan nih. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang berperan sebagai pengurai. Yang berperan sebagai produsen biasanya adalah tumbuhan ya, yaitu karena produsen itu kan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, di sini contohnya adalah padi, karena padi itu kan suatu tumbuhan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Lalu disebut juga suatu makhluk hidup yang dia tuh mempunyai zat hijau atau disebut juga klorofil, sehingga dia bisa melakukan fotosintesis, menghasilkan makanannya sendiri. Itu adalah ciri dari produsen. Oke. Nah, setelah dihasilkan makanannya dari si padi di sini kan akan dimangsa nih, akan dimakan oleh konsumen tingkat pertama berarti, karena kan dari si produsen yang dihasilkan si padi ini dimakan oleh, contohnya adalah belalang. Dia berperan sebagai konsumen tingkat pertama karena dia merupakan pemangsa atau konsumen yang memakan pertama kali dari hasil produsennya. Nah, kemudian si belalang ini akan dimangsa oleh yang namanya konsumen tingkat kedua, yaitu konsumen tingkat kedua siapa yang berperan di sini, yaitu contohnya adalah katak. Nah, si katak ini yang sebagai konsumen tingkat 2 akan dimangsa lagi nih oleh konsumen tingkat puncaknya, yaitu si elang. Nah, kemudian lama-kelamaan kan kalau misalnya si elang itu akan bisa jadi dia kekurangan makanan atau lama-kelamaan dia kan akan mati. Nah, si elang yang mati ini lama-kelamaan dia akan membusuk. Nah, proses pembusukan dari bangkai elang ini, dari konsumen puncak ini, dia akan dibantu oleh suatu mikroorganisme atau yang berperan sebagai pengurai dari bangkai elang tersebut. Mikroorganisme di sini bisa terdiri dari jamur, bakteri, cacing, seperti itu, sehingga dia akan menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati dari bangkai si elang itu menjadi menjadi pupuk-pupuk yang akan menyuburkan si tumbuhan ini untuk kemudian dia akan menghasilkan makanannya lagi, sehingga dia akan membantu produsen untuk menghasilkan makanannya, yaitu dengan tanahnya menjadi subur. Nah, setelah dari produsen, siklusnya seperti itu terus menerus. Jadi terjadi keseimbangan, yang namanya keseimbangan pada rantai makanan. Oke. Nah, tadi kalau misalnya jaring-jaring makanan kan sebetulnya sama aja ya. Dia merupakan rantai makanan tapi lebih kompleks lagi nih. Nah, kalau tadi kan cuma satu rangkaian nih,
ada konsumen tingkat pertama, 2, dan puncak, kemudian pengurai. Nah di sini juga sama prinsipnya, tapi mangsa atau makan dimakannya itu lebih melibatkan banyak hewan. Nah, misalnya di sini dari tumbuhan, kemudian dia dimakan oleh tikus, kelinci, dan kambing. Nah, tikus, kelinci, dan kambing kemudian dia akan dimakan lagi oleh konsumen tingkat keduanya, yaitu kalau tikus sebenarnya dimakan oleh burung hantu atau kucing hutan, kemudian si kelinci akan dimakan lagi oleh kucing hutan dan serigala, dan seterusnya, sehingga dari konsumen tingkat puncak dia akan diuraikan lagi oleh si pengurai, yaitu terdiri dari mikroorganisme. Nah, yang selanjutnya adalah piramida makanan. Nah, piramida makanan seperti namanya ya, yaitu membentuk suatu piramid. Jadi hubungan interaksi dari memakan antar makhluk hidup ini bisa dijelaskan berdasarkan teori piramida, membentuk suatu teori piramida, di mana sebagai pondasinya di sini, pondasi dari piramid di sini adalah produsennya nih, karena kan dia yang menghasilkan makanan pertama kali, yaitu si tumbuhan atau tadi contohnya adalah padi. Kemudian dia akan dimakan oleh konsumen tingkat pertama. Kalau di sini konsumen tingkat pertamanya contohnya ada belalang, ulat, dan tikus. Kemudian konsumen tingkat pertama naik lagi nih, mengkerucut ke atas. Dia akan dimakan oleh konsumen tingkat kedua, yaitu di sini contohnya adalah kodok dan ayam. Nah, kemudian dari si ayam dan kodok ini, konsumen tingkat kedua dia akan mencapai puncaknya, yaitu siapa yang ada di puncak, yaitu konsumen tingkat 3 atau konsumen puncaknya, yaitu bisa contohnya adalah ular dan elang. Oke deh, terima kasih materinya sampai situ. Nah, ini sudah menyisipkan latihan soalnya, ada 10 soal. Kalian boleh screenshot kalau misalnya susah untuk lihat di video, silahkan. Udah? Oke. Nomor 4, 5, 6, dan 7. Nah, yang gambar di samping itu untuk menjawab soal yang nomor 4 dan 5 ya. Nah, sip. Yang selanjutnya nomor 8 dan 9. Kalau nomor 8 itu kalian disuruh untuk mengurutkan kemungkinan rantai makanan yang terjadi. Nggak mesti semua, tapi yang kira-kira memungkinkan membentuk suatu rantai makanan ya. Dan yang terakhir kalian disuruh menyebutkan kira-kira komponen biotik apa saja yang terdapat pada gambar di samping ini. Nah, ini biasanya ada di dasar laut ya, yang ada terumbu karang seperti itu. Misalnya kalian semangat untuk latihan soalnya. Kalau misalnya udah menjawab pertanyaannya, silakan langsung dikirimkan ke pihak akademik untuk kemudian dievaluasi hasilnya. Dan setelah itu kalau misalnya kalian ada pertanyaan dari materi ini, kalian tampung dulu, nanti kita akan bahas di kelas online. Ya, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Sehat terus di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi